kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi di channelnya Video Lause. Hari ini Lause akan mengajak seorang teman Lause yang berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang belajar bahasa Mandarin. Kita langsung panggil saja ya, Miss Esther Dianopi Amegance. Halo. Hai semuanya. Welcome di YouTube channelnya Lause. Nah, tunggu. Sebelum itu harus begini. Selamat datang di YouTube channelnya Pang Lause. Oh, harus oke. gitu ya. Gimana Oke. coba. Pang. Enggak, satu-satu dong. Pang Lause. Oke, bisa ya. Oke. Nah, Miss, lagi sibuk apa nih sekarang nih? Karena lagi sibuk corona jadi kerja di rumah. Iya, udah kita kerja di rumah aja kan, ya. Kerja di rumah, semua pekerjaan dilakukan di rumah. Nge-vlog, nyanyi, ya kan. Iya. Oh iya, Miss Esther ini pintar nyanyi loh. Dia juga ada YouTube channelnya di Esther Dianopi Amegance. di subscribe juga ya dan di like juga ya. Iya. Nah, Miss, aku mau nanya nih, Miss. Miss kan ngajar ya. Iya. Nah, di sekolah itu bagaimana ya anak-anak ya antusiasnya ya? Apalagi tapi dengan adanya corona ini sih. Iya. Maksudnya anak-anak tetap dalam belajar e-learningnya, online learningnya mereka masih antusias nggak atau bagaimana? Oke. Nah, karena memang Miss Esther juga kan ngajar di sekolah, tapi sejauh ini yang Miss Esther lihat antusias anak-anak tetap semangat ya. karena memang sebenarnya kita itu tidak diliburkan, cuman Iya. memang semua kegiatan dilakukan dengan jarak jauh, tidak berinteraksi dengan sesama. Jadi setiap hari juga anak-anak melaporkan kegiatannya. Anak-anak bikin tugas, lalu orang tua foto, report ke guru wali kelas, nanti wali kelas ngirim ke kepala sekolah dan kepala sekolah kirim ke pengawas akan bikin laporan ke dinas. Jadi prosedurnya setiap hari seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada kata libur, kita tetap beraktivitas, dan Miss Esther juga berharap semoga anak-anak juga dengan adanya corona ini belajar bahwa ternyata belajar itu nggak hanya stay di rumah sekolah. Belajar itu banyak bentuknya, bisa ngobrol sama papa, sama mama, sama kakak, sama cici, sama koko, ya kan, sama nenek, kakek. Jadi semuanya itu adalah proses pembelajaran. Nah, juga mereka bisa nih belajar bersih. Iya. Karena belajar. dengan adanya corona ini kita harus bersih. Iya, betul sekali. Nggak boleh Setuju. kotor-kotor ya. Biasanya anak-anak itu kan suka sembarangan, Iya. atau ya suka-suka mereka lah gitu. Setuju. Kan. Belajar hidup bersih. Memang yang utama dihimbau oleh pemerintah itu adalah supaya anak-anak itu belajar menerapkan pola hidup bersih, cuci tangan, ya kan, terus membersihkan barang-barang pribadi, tempat tidur, Iya, betul. piring kotor segala macam. Jadi mulai bersih dari diri kita sendiri dan membersihkan lingkungan kita. Waduh, makasih Miss Esther. Iya, Lause, seru nih ngobrol sama Lause nih. Nah, Miss, kita langsung masuk nih ke dalam temanya nih, kan Oh, belajar oke. bahasa Mandarin. Oh, Karena iya. kan channel aku bahasa Mandarin. Iya, Kalau- Miss Esther itu sorry ya, Miss Esther itu nggak bisa bahasa dan pusing kalau belajar bahasa Mandarin sampai sekarang loh, Lause nggak tahu kenapa kalau dengar bahasa Mandarin itu kayaknya udah langsung reward kayak gitu, langsung pikiran gitu Nah, langsung. itu dia Miss, makanya Gimana nih, Lause Lause? ambil tema ini karena itu menjadi momok juga bagi anak-anak dan Iya. mereka itu langsung takut kalau mau belajar bahasa Mandarin. Iya, betul, Kayaknya di Lause. otak mereka tuh kalau udah, aduh bahasa Mandarin apaan sih, Iya, betul. males banget ya kan. Nah, tapi Miss suka nggak nonton film-film Mandarin atau film-film Korea juga ya, masih bisa masuk gitu? Iya, suka Lause. Jadi kayak film-film Mandarin, film-film Korea itu kan kadang ada translate, Google Translate-nya juga. Maksudnya ada terjemahannya. Jadi kita udah lebih memahami. Jadi menarik sih film-filmnya itu, membawa kita terhanyut
ya kan, drama-dramanya itu membawa kita kayak seolah-olah kita juga ada kayak gitu dalam cerita tersebut. Cuman kadang kalau udah mau belajar bahasa Mandarinnya itu ya kadang Miss Esther juga senang dengerin lagu-lagu Mandarin, senang ya kan. Karena Cuman Miss kadang Esther juga bisa nyanyi kan. cuman kadang kalau untuk menyanyikannya itu udah bikin pusing, soalnya tulisannya, bacaannya juga cepat, Cara bacanya gitu ya. iya. Tapi Miss boleh dong kasih saran sama anak-anak, sebenarnya bahasa itu kan baik ya. Iya, betul. Apalagi misalnya nih kita suka jalan-jalan. Iya. Misalnya nanti kita setelah selesai corona ya pastinya Iya. ya. Jalan-jalan ke luar Betul, negeri. betul. Misalnya Iya. ke Malaysia atau ke Singapura atau ke China-nya. Setidaknya kan kita bisa lah tanya-tanya harga, Iya, betul. tanya-tanya jalan, Alamat, bener nggak? nama, betul. Iya sih, lo sebenarnya sangat bermanfaat, dan sebenarnya sampai sekarang pun sebenarnya Miss Esther juga pengen banget belajar bahasa Mandarin. Cuman memang yang pertama karena udah ada rasa males itu tadi, males banget, nggak tahu kenapa, tapi pengen. Cuman karena dorongan malas itu jadi Itu mengalahkan. pengennya cuman sekitar 40%, sisanya iya, karena udah ribet ya tulisannya, ya kan, terus bacaannya ribet, terus ada pengucapannya yang memang di lidah kita itu asing. Jadi apalagi kayak Miss Esther juga dulu dari SD, SMA nggak belajar bahasa Mandarin, jadi bener-bener asing. Bahasa Mandarin itu asing. Nah, tapi dalam hati sebenarnya pengen banget belajar. Nah, kan Miss gimana nih dalam hati pengen banget belajar. Iya. Kalau belajar langsung kan kadang kita nggak punya waktu, Iya, apalagi kita udah betul. bekerja, ya kan. Apalagi kalau teman-teman yang udah berumah tangga atau punya anak atau Iya. apa. Nah, bisa tuh nonton di video-videonya Lause. Oh, betul tuh, Ya Los. kan? Betul, Itu setuju. sudah Lause buat dengan ringkas dan jelas. Iya. Tanya pendapat Miss Esther sih Oh. tentang belajar bahasa Mandarin ini. Oke, jadi minatnya ya, minat Iya, belajarnya minatnya. ya. Oke, minat belajarnya itu sebenarnya tinggi banget, tapi kadang rasa malas itu jadi membuat minat belajar itu jadi lemah kembali. Jadi Miss Esther mohon sama anak-anak jangan diikutin ya, jangan dicontoh ya. Jadi nggak boleh malas. Nggak boleh malas, betul. Jadi jangan diikutin. Jadi Miss Esther juga pengen supaya anak-anak selain terampil bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin dan bahasa-bahasa asing yang lainnya, itu sangat menolong. Apalagi untuk di era nanti 10 tahun, 15 Iya. tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan, ya kan, semua akan dikuasai dengan semua bahasa-bahasa asing. Betul, Iya. karena bahasa itu kita bisa pakai terus sampai kita menutup mata. Iya, iya. Menutup mata tidur. Iya, lo seneng nggak bisa bahasa Mandarin? Seneng sih, seneng banget sih. Awalnya sih karena cuman suka aja, suka sama film-filmnya. Awalnya juga aku nggak bisa sih, Iya. nggak bisa, dan aku itu belajar, bukan Iya. yang dari papa mamahnya udah bisa Iya. bahasa Mandarin. Cuman aku berusaha, aku belajar, dan aku suka, aku senang. Kayaknya seru ya tulisannya, cara bacanya. Ya sudah, aku tekunin terus, tapi memang nggak mudah. Iya. Jadi buat anak-anak semuanya, jangan suka malas ya. Jangan suka malas belajar, apapun yang memang kita bisa pelajari, yang bagus itu kita harus pelajari. Ada pesan dan saran lagi nggak, Miss, buat anak-anak di rumah? Oh iya loh, jadi saran dan pesan dari Miss Esther buat semua anak-anak, semangat saat belajar Mandarin di sekolah. Jangan anggap Mandarin itu bahasa yang asing, tapi anggap itu sebuah kebutuhan buat anak-anak, kebutuhan yang harus dipelajari, dan buat bahasa Mandarin itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Contohnya anak-anak bisa belajar kayak nonton-nonton, kebanyakan juga dari film-film kartun, ada juga Iya. yang dari, ya kan, bahasa-bahasa Dari asing, bahasa-bahasa Mandarin. ya bahasa Mandarin. Jadi Miss Esther berharap semuanya anak-anak harus semangat, jangan malas, ya kan. Lalu yang selanjutnya, ketika belajar Mandarin, ketika belajar itu belajar Mandarin itu belajar yang menyenangkan. Jangan anggap itu sesuatu yang sulit banget, karena itu akan terjebak membuat kita jadi malas, seperti yang tadi Miss Esther alami, jadinya malas.
Kadang-kadang juga karena kondisinya sudah banyak les, ya kan, anak-anak udah pusing gitu. Tapi Lause sarankan kalian harus belajar bahasa Mandarin itu karena bahasa itu akan dipakai sampai kalian tua. Iya, setuju loh. Dan itu berguna banget buat kita, buat keluarga kalau kita jalan-jalan. Iya. Siapa tahu nanti kita bisa jalan-jalan sama-sama. Jadi Iya. anak-anak bisa kasih tahu ke Miss Esther, Miss ini artinya ini loh, Miss ini artinya ini loh. Iya. Ya sudah, sampai di sini video kita hari ini. Terima kasih Miss Esther Oke, telah Lause. datang, telah mampir. Oke Lause, kapan-kapan boleh kita ngeblog lagi Lause. Pasti. Iya. Oke. Terima kasih anak-anak. Semoga perbincangan Lause dan Miss Esther hari ini bisa membuat kalian lebih suka lagi dalam belajar apapun itu, tidak hanya bahasa Mandarin, dan semangat dan tetap sehat terus ya. Dadah.